Halo, shalom, selamat pagi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun saja kalian berada. Pada kesempatan pagi ini saya ingin berbagi satu ayat firman Tuhan sebagai kekuatan landasan dalam beraktivitas. Jadi ayat renungan yang saya ambil pada pagi hari ini di dalam Kitab Sefanya pasal 3 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Baik, puji Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi ini topik yang saya ambil untuk renungan pagi ini adalah Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Antara tahun 640 hingga 608 sebelum Masehi, Nabi Sefanya berbicara kepada orang Israel. Dia memperingatkan mereka tentang penghakiman Tuhan, dan dia juga mengingatkan mereka tentang janji Tuhan untuk masa depan mereka. Sehingga dalam Sefanya 3 ayat 17 dengan jelas berbicara bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita hari ini bukanlah orang di masa 640 tahun sebelum Masehi yang mendengar tentang ini, tetapi sebagai pembelajar firman Tuhan, kita juga dapat menemukan penghiburan dalam kata-kata Sefanya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu bahwa Tuhan datang ke tengah-tengah kita melalui Yesus, dan Dia memberi kita roh-Nya ketika kita percaya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Di dalam Galatia 4 ayat 6 berkata, karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anak-Nya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita juga tahu bahwa kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Puji Tuhan, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Paulus mengajarkan bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus ketika kita berdoa kepadanya. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Jadi meskipun kita bukan pendengar asli Sefanya, tetapi kita dapat menemukan penghiburan karena mengetahui bahwa Tuhan tetap sama sepanjang generasi. Dia masih ada di tengah-tengah kita. Dia masih aktif menyelamatkan manusia. Dia masih bersukacita atas kita, dan Dia masih menyelimuti anak-anak-Nya dengan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Dia tetaplah Allah kita yang perkasa, dan Dia memperhatikan mereka
yang datang dan berseru kepadanya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jadi hari ini luangkan waktu untuk bersyukur kepada Tuhan dan kepada Tuhan atas kesetiaannya, dan renungkanlah karakternya yang tidak pernah berubah. Kemudian baca kembali Zefanya pasal 3 ayat 17 dan serukan ayat itu dengan lantang atas diri Anda dan keluargamu. Terima kasih. Renungan pada pagi hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.